Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami di sini akan menjelaskan judul mengelola sistem global. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada Muhammad Rizky, yang kedua ada Muhammad Ihsan, yang ketiga ada Muhammad Rawi Ansari, yang keempat ada Muhammad Yusri, dan yang terakhir ada Jakaria. Next, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pokok pembahasan. Yang pertama, apa faktor utama yang mendorong internasionalisasi bisnis? Yang kedua, apa strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global? Yang ketiga, bagaimana sistem informasi dapat mendukung strategi bisnis global yang berbeda? Yang keempat, apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen untuk tantangan ini? Dan yang terakhir, apa saja itu dan alternatif bisnis yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi selanjutnya ada materi tentang faktor pendorong internasionalisasi bisnis. Nah, yang pertama, kebutuhan perusahaan global untuk memiliki sistem internasional untuk memantau bisnis. Kedua, penggunaan rangkaian perangkat lunak perusahaan untuk meminimalkan masalah integrasi. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi global dan di tatanan dunia global didorong oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Yang terakhir, pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Next. Nah, ini ada contohnya, misalkan banyak produksi produk elektronik kelas atas yang dibagikan ke banyak negara. Misalnya seperti komputer, laptop, Hewlett Packard, atau HP. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Muhammad Rizky. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi selanjutnya ada 5 strategi ketika membangun sistem internasional. Yang pertama ada memahami lingkungan global, di mana penggerak bisnis mendorong industri menuju persaingan global dan inhibitor menciptakan tantangan manajemen. Strategi yang kedua, mengembangkan strategi perusahaan untuk kompetisi, yaitu bagaimana perusahaan harus menanggapi persaingan global. Strategi ketiga, mengembangkan struktur organisasi dan pembagian kerja, itu menentukan di mana lokasi produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Strategi yang keempat, pertimbangkan masalah manajemen, yaitu desain prosedur bisnis, rekayasa ulang, mengelola perubahan. Strategi yang kelima, yaitu pertimbangkan platform teknologi. Next. Oke, di sini yaitu selanjutnya pertumbuhan sistem informasi internasional. Sesuai gambar, yaitu dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan yang terakhir teknologi platform. Sekian yang bisa saya sampaikan, bagian moderator. Terima kasih untuk saudara Muhammad Ihsan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jakaria. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, materi selanjutnya itu pertumbuhan sistem informasi internasional yang terdiri dari satu, penggerak bisnis global, yang kedua, tantangan dan hambatan sistem bisnis global, yang tiga, keadaan seni. Materi selanjutnya itu menyelenggarakan sistem informasi internasional, strategi global dan organisasi bisnis, sistem global agar sesuai dengan strategi. Yang terakhir, untuk mengembangkan perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. Yang dari saya kembalikan kepada Terima kasih untuk saudara Jakaria. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rawi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengelola sistem global, yaitu tantangan manajemen prinsip dalam mengembangkan sistem global
Kemudian skenario tipikal, disorganisasi dalam skala global, strategi sistem global, terakhir mencari solusi manajemen atau implementasi. Lalu masalah teknologi dan peluang untuk rantai nilai global, tantangan teknologi sistem global, platform komputasi dan integrasi sistem, kemudian konektivitas, yang terakhir perangkat lunak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Rawi Asari. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.